Mari, video kali ini saya akan menunjukkan komparasi perbandingan antara 6 buah prosedur finishing yang terdapat di Cimatron. Komparasi ini tidak untuk membandingkan mana yang terbaik ataupun mana yang lebih jelek, namun untuk bisa kita pelajari karakteristik dari setiap prosedur finishing yang terdapat di Cimatron. Oke, adapun benda kerja yang saya miliki, sebelumnya saya tampilkan terlebih dahulu datanya. Di sini adalah berbentuk seperti perunggu dengan radius 20, berarti ini diameter 40. Kemudian untuk draft angle-nya, geometri seperti ini mewakili gradasi dari area yang cenderung horizontal menuju ke bentuk vertikal. Jadi menurut saya cukup ideal untuk menggambarkan perbandingan dari masing-masing prosedur finish yang kita miliki di Cimatron. Oke, adapun data tool yang digunakan adalah pool 10. Kemudian untuk motion parameternya kita gunakan down step dan side step 0,5. Saya siapkan terlebih dulu prosedur finishingnya. Seperti kita tahu, prosedur finishing di Cimatron terdapat dalam main selection surface milling. Kemudian di sini secara garis besar sub selectionnya ada pada finish mill all dan mill by limit angle. Kita mulai dengan yang pertama dulu, finish mill all. Kemudian beberapa parameternya diatur terlebih dulu. Clearance, internal clearance, optimize, additional set design. Seperti biasa saya buat itu. Clear point standar, ada tolerance 0, for surface offset. Tool pilih terlebih dulu, kemudian tool trajectory saya gunakan set all from latar parameter. Lalu prosedur pertama untuk finishing adalah spiral, nanti dilanjut paralel dan seterusnya. Spiral, ini saya save close terlebih dulu, lalu saya copy. Yang kedua saya ganti ke paralel. Cutting mode-nya untuk paralel saya gunakan mix agar gerakannya bolak-balik. Kemudian di sini untuk milling at angle kita gunakan default, jadi nanti searah terhadap sumbu X. Namun ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Save and close terlebih dulu, lalu copy paste. Yang prosedur berikutnya adalah layer, pilihannya climb, save and close juga. Berikutnya adalah helical, ini datanya juga sama, save and close. Setelah helical adalah 3D step. Di sini saya pilih climb, standar, oke. Save and close juga. Lalu yang terakhir adalah finish mill by limit angle. Di sini opsi untuk horizontal. Secara default biasanya adalah spiral, climb, di sini outside in. Kemudian untuk vertical areanya layer. Namun teman-teman bisa pilih layer, helical ataupun bumping. Kemudian
slope slope limit angle-nya adalah 33 derajat, ini default. Nilai ini nanti dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sementara ini save close. Lalu yang pertama, tentukan geometrinya. Part surface kita gunakan automatic boundary-nya on, kemudian select surface-nya menggunakan kriteria, yaitu set yang pertama, spiral. Oke. Langsung save and calculate. Lanjut yang berikutnya, part surface. Kita lihat dari pandangan atas. Ini adalah gerakan spiral. Untuk prosedur yang pertama, ya, teman-teman bisa pilih gerakannya dari luar ke dalam ataupun dari dalam ke luar. Oke, kemudian antar layer itu dihubungkan dengan gerakan S. Jika kita lihat dari pandangan isometri, terlihat di sini untuk area horizontal itu toolpad-nya rapat, kemudian mendekati vertikal, dan sampai vertikal dia menjadi lebih renggang. Oke, ini karakternya menurut saya ini cenderung untuk area yang lebih horizontal. Kemudian lanjut ke paralel. Paralel secara umum gerakannya searah terhadap sumbu tertentu. Dalam hal ini yang pertama adalah sumbu X, jadi arah geraknya mengikuti sumbu X. Kemudian di sini terlihat area vertikal dan horizontal. Di semua area ini toolpad cukup seragam, namun prosedur paralel ini memiliki karakteristik di bagian pojok seperti ini. Ini toolpad-nya di area yang mendekati vertikal itu lebih merenggang. Dan juga begini. Oke, karakternya seperti itu. Dari pandangan atas terlihat perbedaan antara metode spiral dan paralel. Lalu yang berikutnya adalah bilayer. Di sini secara sepintas ini mirip dengan spiral tadi jika dilihat dari pandangan atas. Ini gerakannya juga mengikuti area. Untuk bilayer otomatis adalah dari atas ke bawah, dari set top ke set bottom, dan antar layernya itu dihubungkan dengan gerakan seperti S. Di area vertikal ini cenderung rapat, kemudian di bagian horizontal dia cenderung agak renggang toolpad-nya. Jadi menurut saya prosedur ini lebih untuk area vertikal. Oke. Lanjut ke prosedur berikutnya. Ini adalah helical. Secara karakter, helical ini mirip dengan layer tadi, jadi dari set top ke set bottom. Namun yang membedakan adalah helical ini dia
berbentuk seperti helix gitu ya. Jadi dari atas langsung ke bawah menyambung. Kemudian area vertikal itu lebih rapat ketimbang area horizontalnya. Jadi menurut saya ini lebih pas digunakan untuk proses area vertikal. Jika dari barengan atas, gerakannya mengikuti bentuk dari geometri. Kemudian untuk yang berikutnya adalah 3D step. Jika dilihat dari pandangan atas, ini mirip dengan spiral. Jadi dari dalam keluar ataupun sebaliknya dari luar ke dalam. Kemudian antar toolpath ini dihubungkan dengan connection berbentuk loop S. Untuk 3D step ini dapat dilihat bahwa area vertikal ataupun horizontal itu toolpath-nya rapi di semua area, jadi memiliki kerapatan yang cenderung sama. Karena memang secara karakter untuk 3D step itu, jika kita lihat di tool trajektorinya, machining method, di situ 3D step horizontal dan vertikal. Jadi mengakomodir area vertikal ataupun horizontal. Kemudian yang terakhir ini adalah by limit angle. Di sini area vertikal itu diproses secara layer, jadi dari set top ke set bottom, kemudian antar layer dihubungkan dengan bentuk connection. Lalu untuk area horizontalnya di sini karena saya gunakan spiral, jadi gerakannya mengikuti bentuk geometri dari luar ke dalam ataupun dari dalam ke luar, seperti ini. Dan di sini terlihat perbedaan antara area vertikal dan horizontal itu terletak di sini. Ini adalah area di mana sudut batasan 33 derajat tadi, jadi kurang dari 33 derajat itu diproses secara horizontal, dan lebih dari itu akan diproses secara vertikal. Nilai ini dapat diganti sesuai dengan kebutuhan saya pakai. Dan machining order ini dapat dipilih apakah diproses area vertikal terlebih dulu ataupun horizontal terlebih dulu. Dan yang ketiga ada pilihan mix. Jadi jika terdapat banyak area vertikal dan horizontal, dia akan diproses mana yang terdekat. Jadi misalnya area paling awal adalah horizontal, dia akan proses area tersebut lanjut ke area vertikal dan seterusnya. Namun karena area ini tidak hanya satu area saja, vertikal dan horizontal, jadi di sini tidak terlalu signifikan apakah menggunakan vertical first ataupun opsi yang lain. Ini slope angle-nya saja yang saya ganti, saya jadikan 45 derajat. Jadi area machining untuk vertikal dan horizontalnya akan berubah di batasan sudut 45 derajat. Jadi jika tadi sebelumnya ada di sekitar sini, sekarang agak sedikit naik, dan terlihat di sini toolpath-nya itu seragam di area vertikal dan horizontal.
Jadi jaraknya kurang lebih sama. Oke, ada sejumlah kombinasi dari area dari prosedur surface mill by limit angle, namun pada contoh kali ini saya ambil satu saja, yaitu bilayer dan spiral. Nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri masing-masing kombinasi pada finish slope by limit angle. Oke. Kemudian agar lebih jelas, saya coba simulasikan. Nanti kita lihat hasil untuk masing-masing prosedur finishing ini. Oke, simulasinya selesai. Kemudian kita lihat satu persatu. Untuk spiral, seperti yang saya sampaikan tadi, area horizontalnya cukup bagus, namun untuk area vertikal di sini terlihat ada bagian yang sedikit renggang tulpetnya. Kemudian lanjut ke paralel, karakteristiknya sama, namun yang membedakan di bagian area yang tidak termakan itu ada di bagian di mana ini juga adalah area yang cenderung vertikal. Kemudian untuk yang berikutnya adalah bilayer. Bilayer di sini untuk area vertikalnya cukup bagus, namun meninggalkan sisa tidak termakan di bagian area horizontal. Begitupun dengan helical, karena dua prosedur ini karakteristiknya mirip. Kemudian untuk 3D step, ini area vertikal ataupun horizontal semuanya seragam, cukup bagus. Begitupun dengan yang by limit angle, area vertikal dan horizontal semuanya juga diproses. Oke, jadi demikian teman-teman perbandingan antara prosedur finishing pada Cimatron. Dari data ini teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat program finishing. Jadi teman-teman bisa sesuaikan area machiningnya
untuk lebih dapat memaksimalkan hasil. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Hari, salam sehat.